Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barakah Ummul Kitab Allah subhanahu wa ta'ala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita, leluhur kita yang telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah rahmati dalam kuburnya, Allah ampunkan dosanya. Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus salih, Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb والذي بالذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوان مقتهم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Sholawati bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abthari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha anuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin.
bisyaratun ay hadhihi bisyaratun fi sawabi man ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala mata sa'atu ya Rasulullah qala ma'adatta laha qala ma'adattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakin ahabbullaha wa rasulah wallahu alam bisawab. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita dalam melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan melakukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaji kita, pengajian kita menjadi rangkaian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit dari apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari kitab Nurul Mubin, yaitu tata cara kita mencintai Nabi, tata cara kita mencintai keluarga Nabi, dan tata cara kita mengikuti dan mencintai seluruh keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini banyak dilema di dalam masyarakat. Di antara kita sedang dibahas itu yang namanya nasab. Ya, kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islam kita merupakan Islam keturunan dari orang-orang tua kita dulu, kita hendaknya berbaik sangka, selalu berbuat baik kepada leluhur kita, keturunan kita, nasab kita, bahwa kita yakin seluruh nasab-nasab kita, nasab-nasab keluarga kita merupakan dari keturunan orang-orang baik, keturunan orang-orang soleh. Dan begitu juga kita beradab, berakhlak kepada nasab-nasab orang Arab yang ada di Indonesia, yang mereka ada yang dari zuriyah Nabi, yaitu yang dikenal dengan habaib, yang dikenal dengan sayyid, dan juga ada yang mereka itu orang Arab, tetapi mereka tidak keturunan habaib. Maka kita hendaknya selalu berhusnudzon, berbaik sangka, agar kita selamat di dalam bergaul dan berakhlak di dalam bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pahala mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan seluruh keturunan Nabi. Diriwayatkan ruya Anasun radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna rojulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Ini laki-laki kita, ini merupakan sahabat Nabi. Dijelaskan oleh Hadratus Syekh Ki Muhammad Hasyim Asy'ari, siapa itu yang disebut dengan rojul, laki-laki, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yaitu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kita kenal dari mana? Dari guru-guru kita kenal dari kitab-kitab yang kita baca. Ini merupakan bagian daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini dia langsung ngomong kepada Nabi, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan sih terjadinya kiamat? Ada nggak di antara kita orang-orang yang menanyakan kiamat? Kalau kiamat kubro itu dijelaskan oleh Nabi, yang sudah jelas dijelaskan oleh Nabi, terjadinya pada hari Jumat, yang pasti itu. Tapi ciri-ciri kiamat sugro itu udah kelihatan di lingkungan kita, sudah ada di lingkungan kita, bahwa itu merupakan bagian daripada kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, itu bisa kita perkecil, bisa kita hilangkan di lingkungan kita. Apa itu? Anak yang tidak berakhlak kepada orang tua, anak yang bunuh orang tua. Ada anak bunuh orang tua? Banyak. Ada orang tua bunuh anaknya. Ada nggak ibu? Bu? Ada nggak ibu-ibu bunuh anaknya?
banyak. Itu merupakan bagian daripada ciri kiamat. Iya, waktu bikinnya ngumpet-ngumpet, pas jadi anaknya dibuang ke got, ke tempat sampah. Itu merupakan daripada ciri kiamat, karena manusia sudah tidak punya rasa kasih sayang, manusia sudah tidak punya rasa cinta. Binatang aja yang nggak punya akal, cuman punya nafsu ya, nggak punya akal, hanya punya nafsu. Tapi kalau sama anak punya kasih sayang, ya. Singa begitu ganas makan manusia, tapi nggak pernah terdengar singa itu bunuh anaknya. Iya, itu singa itu ketika mau nginjak anaknya aja diangkat kakinya, itu singa. Itu karena di situ Allah ciptakan kasih sayang. Tapi manusia yang tidak berakhlak, tidak beriman, mereka melakukan yang namanya kiamat sugro, membunuh anak sendiri. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Apa ciri-ciri kiamat? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari nanya kepada Rasul, kapan terjadinya kiamat wahai Rasul? Qala, kata Nabi SAW, ma'adatta laha. Apakah kamu sudah punya persiapan untuk hari kiamat? Kita dah, Bapak, kita udah nyiapin belum untuk hari kiamat? Kita kira-kira ibu sama hari kiamat takut apa berani? Takut, sama semua kita juga takut dengan terjadinya kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ngalami, ya, nggak ngalami itu kiamat yang namanya kiamat kubro, ya. Kayak meninggal dunia, mati itu, ya, wafat itu kita nggak boleh takut, nggak boleh berani. Kiamat juga nggak boleh takut, nggak boleh berani, tapi persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian, menghadapi yang namanya kiamat. Kata Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari, apakah kamu sudah mempersiapkan untuk hari kiamat? Kata Abu Musa al-Asy'ari, ma'adatulaha, saya nggak punya persiapan sama sekali untuk itu. Qala ma'atulaha min katsiri sholatin. Aku tidak menyiapkan untuk bekal hari kiamat kecuali dari sedikitnya sholat. Kita banyak sholat, banyak sedikit. Sedikit yang wajib aja ada kalanya kita sering terlambat, kita tinggal. Kalau sahabat Nabi itu, para ulama itu sholat subuh dengan wudu isya. Iya, jadi tidurnya sedikit, banyaknya ibadah. Bisa sholat sunat 100 rakaat, ya, 50 rakaat. Kita sholat sunat witir aja ada kalanya, lalu lagi ingat kita kerjain, kalau lagi nggak ingat kita nggak kerjain. Itu kita mau tidur baca doa diperintahkan oleh Nabi, kita ada kalanya baca, ada kalanya tidak. Diperintahkan mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, ada kalanya kita baca, ada kalanya juga tidak. Itu kita, saya akui secara pribadi, kita juga ngalamin itu sama semua manusia. Ada kalanya kita tidur di depan TV, ada kalanya handphone yang kita hidupkan, akhirnya kita tidur, lupa berdoa kepada Allah. Apa yang kita andalkan untuk menghadapi hari kiamat? Ma'atatullaha min katsiri sholatin, saya tidak punya persiapan yang banyak dari sholat. Wala saumin, dan juga tidak punya persiapan puasa yang banyak. Kita yang wajib aja ada kalanya puasa Ramadan itu nggak full, ya. Insya Allah kalau laki-laki karena nggak datang tamu bulanan, insya Allah full puasanya satu bulan. Ibu-ibu biasanya pas Ramadan datang tamu bulanan. Nah, itu biasanya sudah sampai datang mau puasa lagi, utangnya belum dibayar. Ada, Bu, anak kita, keponakan kita sampai datang mau puasa lagi, itu puasanya nggak dibayar. Ada nggak, Bu? Banyak, ya. Banyak. Kayak ibu nih, ibu
istiqomah puasa Senin Kemis, ya istiqomah puasa Senin Kemis. Tahu-tahu sudah bulan Rejab, iya bulan Rejab. Nah ibu-ibu itu yang ibu utamakan puasa Senin Kemis apa bayar utang? Bu, kita puasa Senin Kemis apa bayar utang? Bayar utang karena bulannya sudah bulan Rejab, ya bulan Rajab, iya. Itu udah sedikit lagi mau Ramadan, iya. Nah ibu udah istiqomah tiap Senin puasa, Kamis puasa, tahu-tahu datang bulan Rajab, ya. Puasa Rajab sudah dilakukan barangkali 2-3 hari, tapi masih punya utang 10 hari. Bagaimana? Yang baik ibu niat puasa di bulan Rajab itu puasa untuk bayar utang, namanya qada. Nawaitu sauma godin, iya liqadai Ramadan fardu lillahi ta'ala. Saya niat puasa qada, saya niat puasa esok hari qada di puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ibu bayar utang karena puasanya di bulan Rajab, Rajab itu sunnah, maka ibu akan dapat pahala yang namanya puasa Rajab, ya puasa Rajab ibu dapat pahalanya. Tapi kalau ibu hanya melakukan puasa Rajab, nggak bayar utang, nggak qada, maka nggak dapat itu pahala qada puasa, ya karena ibu hanya niat puasa sunnah di bulan Rajab. Tapi kalau ibu niat bayar utang puasa Ramadan, bulannya bulan Rajab juga akan dapat pahala Rajab. Kalau ibu umpama istiqomah puasa Senin Kemis, satu saat bayar utang, puasanya Senin Kemis, ya puasanya Senin Kemis, puasanya bayar utangnya puasa Ramadan, itu ibu dapat pahala puasa qada dan juga dapat pahala puasa Senin Kemis. Jadi melakukan kewajiban puasa yang sunnah akan dapat pahala. Tapi kalau sunnah puasa yang kita lakukan belum tentu puasa qada itu akan terbayar, tergantung kepada niat. Ini kita ini nggak banyak dari ibadah sholat kita, paling yang wajib, yang sunnah paling qobliyah ba'diyah. Duha juga kita jarang 12 rakaat, paling 2 rakaat, paling 4 rakaat. Jarang kita yang namanya duha itu sampai 12 rakaat, paling 2 atau 4. Itu kita akui bersama. Ya, itu kita. Wala saumin, dan juga nggak banyak puasa kita. Paling-paling kita puasanya puasa Ramadan dan juga puasa Senin Kemis. Kemarin tuh ibu ngerjain nggak bu puasa Tasu'a sama Arafah? Bapak, alhamdulillah kalau ngerjakan, iya. Kalau ngerjakan alhamdulillah. Kalau tidak mengerjakan pun tidak berdosa, ya. Tapi fadilahnya sangat utama, ya. Ya, kita kan puasanya tuh mulai hari Kamis sama Jumat. Puasanya niat puasa Tasu'a. Kayak kemarin tuh di tanggal 9 bulan Muharram kita puasa Tasu'a. Kita biasa puasa Senin Kemis, niatnya niat puasa Tasu'a. Maka ketika kita niat puasa Tasu'a, melakukan puasa Tasu'a, maka puasa hari Kamis pun akan dapat pahala. Nawaitu sauma godin yaumat Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Puasa di hari tanggal 9 bulan Muharram itu kita lakukan, maka akan dapat nilai puasa sunnah di hari Kamis. Itu jadi kita lakukan itu tanggal 10 kemarin, ya di hari Jumat. Ya kalau ibu ngambil puasanya atau bapak ngambil puasanya tanggal 10 aja, hari Jumat, jangan tanggal 10 saja, diambil belakangnya lagi, yaitu tanggal 11. Ya, jangan berdiri puasa sunnah itu hanya di hari Jumat 1. Ya harus diambil 2. Sebelumnya tanggal 9 atau tanggal 9 sama 10. Atau kalau bapak ibu sekalian melakukan puasa sunnah
Muharram itu tanggal 10, maka ditambah dengan yang namanya 11 Muharram. Jangan berdiri puasa Jumat itu di hari Jumat saja karena hukumnya makruh. Lain lagi kalau puasanya puasa wajib. Puasa Ramadan umpama awal Ramadan hari Jumat, ya kita tetap puasa hari Jumat. Itu enggak makruh ya. Enggak makruh karena memang perintahnya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah dimulai sebelum Jumat atau setelah Jumat. Ya, kalau memulai Jumat maka diikuti satu hari dengan setelahnya. Wala sodakotin, dan juga kita nggak termasuk orang yang banyak sedekahnya pas-pasan. Ya paling kita sedekah hari Jumat. Kalau ada saudara juga kita bantunya nggak terlalu banyak. Memang ekonomi kita seperti itu. Ya tapi kita berharap kita semua ini bisa menyiapkan untuk hari kiamat, untuk persiapan hari kiamat. Sedekah itu ada dua, yang kalau kita pamer ya itu nggak ngerusak pahalanya. Ya Bapak mamerin nih sedekah sama orang lain, itu nggak tetap dapat pahala. Ya sedekah yang bagaimana, sedekah yang bagaimana yang dapat pahala di sisi Allah, nggak batal pahalanya. Umpama kita di hari Jumat beramal bersedekah ke Masjid Baitur Rahmah, dititipkan ke Pak Muhammad Kasno umpama 200.000. Orang nggak tahu tuh, kita ngomong tuh tadi yang disebutkan hamba Allah itu adalah sedekah saya buat ayah saya. Jadi kalau kita sedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita sebutkan, orang lain dengar, itu nggak batal pahalanya. Atau kita merasa kita pamerkan itu sedekah kita kepada orang lain, tapi sedekahnya pahalanya untuk orang tua, itu nggak batal pahalanya. Ya, lain lagi begini, kita bersedekah, tapi niatnya bukan untuk orang tua, ya, niatnya untuk yang lain, ya. Ya, umpama kita bangun, saya bersedekah ini bantu masjid, ya, pahalanya tidak kita tujukan untuk orang tua kita, itu pahalanya akan batal. Atau kita memberikan sesuatu kebaikan sama orang tua kita, kita cerita sama tetangga kita cerita sama sahabat kita, itu nggak batal pahalanya. Umpama tiap bulan kita memberikan uang belanja orang tua kita. Umpama saya tiap bulan itu, ini mah contoh ya, ini contoh, kita cerita sama teman-teman kita, saya itu gaji 10 juta, tapi tiap bulan saya itu membagi ibu saya 2 juta. Sama teman-teman cerita itu, supaya teman-temannya itu kegugah untuk berbuat baik, bersedekah sama orang tua. Cerita sama teman-temannya, nggak batal pahalanya, itu tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berbuat baik sama orang tua. Lain lagi kita berbuat baik sama keluarga, umpama ke paman, ke keponakan, ya kita cerita tuh, itu tuh kemarin tuh paman saya bantu tuh dari uang gaji saya. Kita tujuannya pamer, maka nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu selain kedua orang tua. Jadi orang tua itu bersedekah, berbuat baik sama orang tua, baik itu ada rasa ria, ada rasa pamer, ataupun lillahi ta'ala, tetap ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedekah yang pahalanya tetap ada walaupun kita ada rasa pamer, ada rasa membanggakan diri. Kepada siapa? Kepada guru kita, kepada orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu pengetahuan sama kita. Kita cerita sama teman-teman kita sekolah, teman satu bangku kita, boleh tuh, bapak dulu tuh guru saya di SMP, saya ada rezeki, saya umrohkan itu bapak guru itu dari saya tuh uangnya. Boleh cerita begitu. Karena kenapa? Karena orang tua itu, guru itu merupakan bagian daripada orang tua. Kita pamerkan kebaikan kita kepada orang lain, kita pamerkan kebaikan kita kepada sahabat-sahabat kita karena berbuat baik sama guru, tidak membatalkan pahala sedekah.
tidak membatalkan pahala berbuat baik. Tetapi kalau kepada orang lain selain kepada kedua orang tua, selain kepada guru-guru kita yang mendidik kita, kita pamerkan, kita ceritakan kebaikan itu, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlasnya penuh. Tapi kalau yang dua ini tetap akan dapat pahala. Walakin ahabbullaha ta'ala wa rasulah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya sedikit sedekah, sedikit sholat, sedikit puasa, akan tetapi saya punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, sekarang ini banyak lagi rame di lingkungan kita, di masyarakat kita tentang nasab ya. Kita mengikuti ulama itu, guru-guru itu, yang pertama yang harus kita lihat adalah akhlaknya, yang kedua ilmunya. Jadi kepada siapapun yang pertama kita nilai adalah akhlaknya, ya, budi pekertinya yang pertama, baik secara lisan ataupun secara perbuatan, itu yang kita lihat. Ada ulama, ada habaib, ada ulama dari kita, ada ulama dari habaib, dari keturunan Nabi. Yang satu ulama dari habaib, akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Yang kedua yaitu ulama akhlaknya bagus dan orangnya alim. Yang kita ikuti yang mana, Pak? Yang lebih utama? Dek, yang ini nih, yang muda-muda. Ada habaib, habib keturunan Rasulullah, mereka itu akhlaknya bagus, alim. Yang satu ada kiai akhlaknya bagus, alim. Yang mana yang lebih utama? Dua-duanya, Pak. Ya, nggak ada pilihan. Harus ada pilihan. Yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah habaib, habib ya. Habib yang berakhlak dan ilmunya alim, orangnya alim. Itu yang harus kita ikuti. Ya, seperti itu. Yang kedua, ini ada habib, akhlaknya bagus, tapi ilmunya tidak seberapa. Ada ulama akhlaknya bagus, ilmunya luas. Mana yang kita ikuti? Ulama. Iya, kita ikuti ulama. Iya. Kita ikuti ulama. Ya. Ulama siapa sih itu? Para kiai ya. Jadi guru-guru ngaji kita, orang-orang tua kita yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, itu yang kita ikuti. Walaupun dia keturunan Nabi, akhlaknya bagus, tapi ilmunya pas-pasan, maka kita yang ikuti adalah ulama. Tapi kalau dari keturunan Nabi, akhlaknya bagus, ilmunya alim, itu yang kita ikuti lebih utama. Jadi yang pertama melihat orang itu, lihatlah dari akhlak, dan yang kedua dari ilmunya. Kalau kayak saya, Ustaz Rohim barangkali, itu kalau melakukan suatu kebaikan itu sifatnya mengajak ya, jangan memerintahkan. Kalau memerintahkan itu seorang guru, kiai atau ustadz itu memerintahkan seorang untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan itu namanya mu'adzabun qabla an ubadil wasan. Orang alim yang memerintahkan, orang berilmu yang memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukan, dia akan disiksa sebelum para penyembah patung. Lebih berat ya. Makanya kita itu sifatnya ngajak. Bahasanya gini, kayak puasa kemarin, puasa Tasu'a, puasa Asyura, kita ngajak, kita juga puasa. Ya, kita juga puasa. Orang-orang baru melakukan puasa. Jangan orang melakukan puasa, kita tidak melakukan puasa. Kayak mandi 10 Muharram. Itu kan sunnah ya. Kita mandi juga kita lakukan. Kita niat mandi 10 Muharram, sunnah karena Allah Ta'ala, kita lakukan, kita sampaikan kepada orang lain. Ini namanya saling mengingati dalam
kebaikan. Jangan sampai kita itu diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabab ya mengajak orang melakukan kebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu ya. Kalau begitu juga dengan dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa melakukan maksiat itu dosanya satu, tapi kalau keturunan Nabi itu melakukan dosa, dosanya berlipat-lipat. Itu bedanya dengan orang-orang kita. Ini disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi al jannatu liman taqa walau kana a'jamiyan wan naru liman asa walau kana hasyimiyan, kata Sayyidina Ali. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia orang biasa, dari orang-orang biasa. Wan naru liman asa, dan neraka itu buat orang yang maksiat walaupun dia itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu bisa diperkenan oleh Allah menempati surganya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena ibadah dan ketaatannya kepada Allah, bukan karena nasabnya ya. Nasab itu ya, kalau nasab kita bagus alhamdulillah. Kalaupun nasab kita barangkali kita tahu nasab kita kurang bagus, kita lah tetap berbaik sangka, berhusnudzon kepada leluhur kita ya, jangan berburuk sangka. Berkenaan dengan akhlak ketika kita ibadah yang namanya tasawuf, akhlak ibadah kita kepada Allah, kita kembali lagi. Kenapa di masyarakat kita itu ketika kita sholat itu kan kita baca istighfar selesai sholat tuh ya, baca wirid bersuara. Kita itu disunnahkan untuk menghadap kiblat, membaca istighfar itu, membaca zikir itu sampai Allahumma antas salam ya. Jadi duduknya seperti duduk tahiyat ya. Itu duduknya seperti itu, menghadap kiblat. Nah, selesai kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Disunnahkan kita untuk bergeser, bisa menghadap ke utara, bisa menghadap ke jamaah ya, itu sunnahnya. Jadi bergeser duduk kita dari menghadap kiblat itu, baik itu menghadapi jamaah atau menghadap ke utara, itu ketika selesai membaca zikiran Allahumma antas salam. Nah, bagi saudaraku memang kalau tidak biasa zikir bersama, hanya zikir sendiri-sendiri, usahakan ketika jamaah itu kalau mau meninggalkan tempat berjamaah itu usahakan sampai si imam itu baca Allahumma antas salam baru ninggalkan. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah langsung ninggalin tempat. Ini namanya kurang berakhlak ketika kita ibadah kepada Allah. Sampai Allahumma antas salam. Kalau ada keperluan lain silakan sampai Allahumma antas salam. Yang kedua, barangkali nggak biasa zikiran bersama, zikiran pribadi silakan. Nah, kalau seperti itu sholatnya jangan di saf depan ya, barangkali saf ketiga, saf keempat ya. Jadi beri kesempatan bagi jamaah kita yang mereka memang sudah istiqomah, zikiran bersama, doa bersama, berikan kesempatan mereka di depan supaya mereka mengikuti zikiran sampai selesai. Kalau kita yang nggak biasa zikiran seperti itu, barangkali ada warga kita, jamaah kita yang tidak seperti itu, ya kalau mau meninggalkan tempat, usahakan sampai Allahumma antas salam ya. Ketika si imam sudah bergeser duduknya baru ninggalkan. Itu sunnahnya, namanya kita beradab, berakhlak ya. Keuntungan zikir itu selesai sholat boleh dilakukan bersama,
boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri. Dasarnya mana? Al-Qur'an, uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak. Kita diperintahkan untuk zikir. Nah, kita yang masyarakat awam, yang tradisi kita zikirannya dengan bersuara, ikuti di mana kita ada, di mana kita berpijak, di mana kita lingkungan kita ikuti itu, tradisi itu, jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan karena itu merupakan suatu kebaikan ya. Ikuti itu zikir bersama. Syukur-syukur membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, membaca An-Nas 1 kali, membaca awal surah Al-Baqarah, membaca akhir surat Al-Baqarah. Apa itu akhir surat Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, sampai habis ya. Ya sampai habis, sampai ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah, sampai ditutup sampai Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu kalau kita ikuti, itu akan menjadi di badan kita, itu akan menjadi, kalau bahasa sekarang apa ya, di badan itu di apa namanya kalau sekarang itu? Iya, pelindung namanya kalau sekarang itu. Orang-orang yang kemasukan biasanya kan dipanggil tuh dibacain Quran, namanya di ru'yah. Itu merupakan ru'yah bagi kita. Jadi kalau kita ba'da maghrib membaca zikir yang panjang, ba'da subuh membaca zikir yang panjang, dengan sendirinya itu meru'yah diri kita. Ya, diri kita dengan sendirinya kita ru'yah. Dengan apa? Dengan zikiran bersuara, dengan zikiran ba'da maghrib, dengan zikiran ba'da subuh yang panjang itu. Kita disunahkan zikir rada panjang itu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu akan meru'yah tubuh kita. Iya. Sesuatu yang nggak baik di badan kita akan bersih. Sesuatu yang akan mengganggu kepada badan kita akan terjaga dengan zikiran yang kita baca ya. Sunnahnya itu ba'da maghrib dan ba'da isya. Nah, kalau kita meru'yah diri kita, sunnahnya itu ketika baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu sunnahnya 10 kali. Ba'da maghrib 10, ba'da subuh 10. Ya, zikiran ba'da maghrib itu 10, ba'da subuh juga 10. Tadi saya baca cuma 5. Kenapa saya baca 5? Karena kita mengejar supaya dapat melakukan sunnah Rasul yang berupa mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita zikiran biasa, ya kita baca 10 karena tidak ada pengajian. Ba'da subuh juga la ilaha illallah wa la syarikalah juga 10. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita baca itu Allah permudah kita nanti ketika sakratul maut dapat mudah lisan itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu manfaatnya untuk mempermudah kita ketika sakratul maut. Yang kedua, kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ba'da subuh kita baca 10, ba'da maghrib kita baca 10, itu akan menjadi penerang di dalam kubur kita, akan membebaskan kita daripada azab kubur. Itu manfaatnya. Itu ada keterangannya di dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, yaitu zikir yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Jadi semua zikiran-zikiran yang dilakukan di dalam masyarakat kita, baik itu zikiran ba'da maghrib, zikiran ketika kita tahlil, zikiran ba'da subuh, semuanya ada dasarnya, ada rujukannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang awam tinggal mengikuti. Itu bukan perkara bid'ah, perkara yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita zikiran diam-diam, kita belum hafal Allahumma antas salam,
di sini zikirannya bersuara. Kita belum hafal Allahumma antas salam. Tiap sholat itu si imam yang mimpin sholat di depan bacanya bersuara. Kuping kita 5 waktu bisa dengar 5 kali. Kira-kira tanpa ngapal, hafal nggak kita? Hafal, insya Allah bisa. Coba kalau kita zikirannya diam-diam, kita Allahumma antas salam belum hafal. Si imam zikirannya habis sholat diam-diam masing-masing zikirannya. Kira-kira hafal nggak Allahumma antas salam? Nggak hafal. Tapi dengan manfaat zikiran itu disuarakan, maka manfaatnya pertama ada manfaat jamaah, yang kedua manfaat mendidik jamaah kita supaya yang belum hafal agar hafal. Itu manfaatnya. Kalau ada saudara kita yang zikirannya tanpa bersuara, diam-diam, ya nggak salah. Secara syariat agama tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada di mana tempat zikiran itu bersuara, ya ikutilah sebagaimana di tempat kita di mana kita berpijak, di mana kita tinggal, kita ikuti itu. Nah, kita namu nih di mana-mana, umpama kita namu di Cilandak, tahu-tahu masjidnya zikirannya habis maghrib diam-diaman. Kita juga sebagai tamu jangan merasa karena di Pondok Cabe itu zikirannya bersuara, habis maghrib tamu sholatnya zikirannya bersuara. Ikuti tradisi yang ada di mana kita jadi tamu. Ya. Tapi ketika kita biasa zikiran nggak bersuara, tahu-tahu lingkungan kita zikirannya bersuara, pakai suara, ikuti tradisi itu. Ya. Jangan ditinggalkan. Karena prinsip kesunahan itu al-adatul muhakkamah, kebiasaan baik di dalam masyarakat itu akan menjadi hukum. Jadi ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Selagi hukum agama, tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama, ayo kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Ikuti kebiasaan di mana kita tinggal, seperti itu. Jadi syaratnya kalau kita dikenal oleh Nabi SAW termasuk bagian orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak sodako, salah satunya adalah ikuti di mana kebiasaan baik, di mana lingkungan kita berpijak, di mana kita tinggal. Insya Allah kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama, mari kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat kecintaan Allah, dapat kecintaan Rasulullah SAW. Yang kedua, kesimpulan dari kaji kita pada malam hari ini, melihat, memandang seseorang itu, yang pertama dipandang akhlaknya, yang kedua dipandang ilmu dan ibadahnya. Apakah dia dari golongan ulama orang Indonesia asli atau dia dari ulama golongan dari keturunan Nabi. Yang dipandang pertama adalah akhlak dan ilmu. Jadi jangan pandang orang ilmu dulu, yang dipandang pertama adalah akhlaknya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti orang-orang tua kita, ulama-ulama dulu, dengan memelihara tradisi yang baik di mana kita ada, mudah-mudahan itu salah satu sarana kita memperoleh cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, tidak saya buka tanya jawab karena saya pada Isya ada acara yang saya harus segera lebih cepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Astagfirullahaladzim, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina Rasulillah ajma'in.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.